Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya data itu bisa sampai dari satu komputer ke komputer lainnya yang beda jaringan? Coba deh, bayangin kita ini kayak kepala kantor pos untuk sebuah kota kecil. Tugas kita ya bikin peta dan ngasih tahu tiap kurir harus lewat mana. Nah, itu dia inti dari static routing. Yuk kita bikin petanya bareng-bareng, selangkah demi selangkah. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah peta topologi lengkap kita. Anggap aja ini cetak biru kota yang mau kita bangun. Coba perhatiin deh, ada 3 zona yang jelas banget di sini. Ada zona gateway di atas, ini yang nyambung ke internet. Terus ada zona transit di tengah, ini kayak persimpangan utamanya. Dan yang terakhir, zona edge di paling bawah, ini adalah tujuan akhir lokal kita. Sebelum kita gambar rutinnya, kita harus kenalan dulu nih sama petugas di tiap pos. Soalnya, masing-masing router ini punya kerjaan spesifik, dan kalau kita paham tugas mereka, semuanya jadi lebih gampang. Nah, ini dia pembagian tugasnya. Router 1 kita sebut aja sang gateway, gerbang kita ke dunia luar, ke internet. Terus router 2, ini sang persimpangan yang super sibuk, ngatur lalu lintas naik dan turun. Nah, yang terakhir, router 3, ini adalah sang titik ujung, alias pemberhentian terakhir di jalur lokal kita. Oke, para pemainnya udah kita kenal semua. Sekarang, waktunya kita belajar bahasa yang mereka ngerti, biar kita bisa kasih perintah yang pas. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita nyuruh router ini? Kan nggak bisa kita cuma teriak, "Woi router, kirim paket ini ke sana." Nggak bisa gitu. Kita butuh format perintah yang spesifik, semacam bahasa sandi yang dimengerti sama semua router. Dan ini dia bahasa sandinya, perintah IP route. Simple kok, cuma ada 3 bagian penting. Pertama, jaringan tujuan. Ya, alamat tujuannya kemana? Kedua, subnet mask. Ini buat nentuin seberapa besar kompleks perumahan tujuan itu. Dan yang ketiga, ini bagian paling penting, yaitu IP next hop. Gampangnya, paket ini harus saya oper ke siapa selanjutnya. Nah, inilah inti dari logika estafet dalam routing. Yuk kita dalemin dikit soal next hop ini. Jadi gini, router itu nggak perlu tahu seluruh peta perjalanan dari A sampai Z. Dia cuma perlu tahu satu hal aja, siapa tetangga terdekat yang harus dia kasih paket ini. Udah, cukup anterin ke pintu sebelah. Sisanya biar router berikutnya yang pusing. Efisien banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. Kita bakal langsung praktekin apa yang udah kita pelajarin dan ngasih peta jalan ke tiap router. Kita mulai dari yang paling atas ya, si router 1. Tugasnya simple banget, dia kan udah tahu jalan ke internet sama ke LAN 1. Yang dia nggak tahu cuma satu, jalan ke LAN 2 dan LAN 3. Jadi kita kasih aja satu perintah simple. R1, kalau ada paket buat ke sana, lempar aja ke bawah, ke tetanggamu di 10-10-10-2. Selesai. Oke, lanjut ke R2, si persimpangan super sibuk. Logikanya gampang. Mau ke LAN 1, lempar paketnya ke atas. Mau ke LAN 3, lempar ke bawah. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau ada paket yang tujuannya bukan ke dua tempat itu? Misalnya mau ke google.com. R2 kan nggak punya petanya. Nah, disinilah kita butuh semacam jalan tikus yang pintar. Dan solusinya keren banget. Namanya route default. Anggap aja ini kayak jaring pengaman atau corong penangkap. Perintah IP route 0.0.0.0.0.0 itu intinya bilang gini. Dengar ya, untuk tujuan manapun yang nggak ada di daftar spesifik gue, tangkap aja terus kirim ke satu tempat ini. Simple. Kalau kita sederhanain lagi, ini tuh instruksi pamungkas. Kalau bingung mau kemana, udah kirim aja paketnya ke gerbang utama. Nah, dalam kasusnya R2, gerbang utamanya ya si R1 yang nyambung ke internet. Terakhir, si router 3. Nah, karena dia ini posisinya di ujung jalan buntu, konfigurasinya paling gampang sedunia. Dia kan cuma punya satu jalan keluar. Jadi buat paket apapun yang tujuannya bukan buat LAN 3 lokal, perintahnya cuma satu. Lempar aja lewat satu-satunya pintu yang ada, yaitu ke atas, ke R2. Oke, peta kita udah jadi. Semua router sekarang udah punya contekan arahnya masing-masing. Sekarang yuk kita tes beneran jalan nggak sih peta kita ini? Kita coba lacak perjalanan paket data beneran. Tes pertama kita, komunikasi internal dulu. Jadi skenarionya ada komputer di jaringan paling bawah, si PC3, mau kirim pesan ke komputer di jaringan paling atas, yaitu PC1. Kira-kira nyampe nggak ya? Yuk kita ikutin jejak paketnya. Pertama, paket berangkat dari PC3 ke gateway-nya R3. Nah, R3 kan cuma punya satu pilihan, ya udah diterusin ke atas, ke R2. Pas nyampe di R2, paketnya diperiksa. Tabel routingnya bilang, oh mau ke LAN 1, lewat R1 tuh. Langsung deh paketnya loncat lagi ke atas. Begitu sampai di R1, tujuannya ketemu dan paketnya dikirim ke PC1. Berhasil! Mantap!
Tes pertama lolos. Sekarang, ujian kedua yang sedikit lebih susah. Bisa nggak ya komputer di jaringan tengah, CPC2, buka website di internet? Gini cara kerjanya. PC2 kirim permintaan web ke gateway-nya, R2. R2 ngecek petanya, terus dia mikir, waduh alamat ini nggak ada di daftar gue. Nah, disinilah si rute default jadi pahlawan. Aturannya kan, kalau nggak tahu, lempar aja ke atas, ke R1. Ya udah, R1 sebagai gerbang utama langsung tahu cara ngirim paket ini ke internet. Dan koneksi berhasil dibuat. Luar biasa. Kita udah ngebangun, ngeset, dan nguji jaringan kita dari nol sampai jalan. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya dalam satu lembar contekan pamungkas. Nah, ini dia. Semuanya ada di sini. Alokasi IP-nya, diagram kecilnya, dan yang paling penting, semua perintah konfigurasi buat tiap router. Semuanya lengkap dalam satu halaman. Teman-teman bisa pause di sini, ambil screenshot buat dijadiin contekan nanti. Inilah hasil akhir dari semua kerja keras kita tadi. Dan sebagai penutup, ada satu hal penting yang perlu diingat. Inti dari semua ini tuh bukan soal hafalan perintah IP route. Sama sekali bukan. Tapi lebih ke kemampuan kita untuk ngelihat topologi jaringan, memahaminya sebagai sebuah peta, dan secara logika ngasih petunjuk yang benar ke tiap bagiannya. Jadi, kuasai petanya, maka kamu akan kuasai jaringannya.